kasih, Tuhan berkati. Shalom untuk kita semua. Bapak Mama yang saya cintai. Hari ini adalah kita sudah masuk dalam minggu-minggu penderitaan Kristus. Hari ini kita telah masuk dalam minggu-minggu penderitaan Kristus, yaitu minggu kedua. Minggu kedua hari ini. Dan ada 7 minggu yang kita harus memperingatinya. Biarlah minggu-minggu penderitaan Kristus bisa bermakna di dalam setiap kehidupan kita. Bisa bermakna di dalam setiap kita. Mari kita dengar sedikit firman Tuhan yang tidak panjang. Saya juga berkhotbah tidak terlalu panjang. Biarlah kita tangkap maknanya. Mari kita baca di pertama Korintus. Kita melihat pertama Korintus 1. Kita belajar bersama pertama Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Di dalam Alkitab kita tetap di depan saja, yaitu kita mulai satu referensi 1 Korintus 2 di sebelahnya saja. 1 Korintus 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Di sini penekanannya adalah berbicara tentang penyaliban Kristus. Karena itu memang momen yang sangat bermakna di dalam kehidupan umat Kristiani. Gereja mula-mula sangat memprioritaskan, memikirkan tentang pasca kematian dan kebangkitan Kristus. Entah apa yang bergulir hari-hari ini, orang kecenderungan hanya senantiasa melihat Natal ketimbang pasca. Saya percaya Rasul Paulus menegaskan betapa pentingnya akan kematian dan kebangkitan Kristus. Dia tidak mau tahu, tidak mau berbicara tentang lain-lain, tapi dia tahu tentang kematian dan kebangkitan harus tertanam kuat di dalam setiap benak pikiran umat manusia. Iman Kristiani itu dapat bertumbuh dari pengenalan akan kematian dan kebangkitan. Bersatu dengan persekutuan dalam penderitaan. Karena lewat penderitaan itu sebagai suatu pembelajaran, suatu kemuliaan yang dia akan terima di dalam setiap hidup kita. Dasar untuk kita dapat bersuka cita di hari-hari terakhir ini. Dasar untuk kita dapat bersuka cita bukan karena apa-apa. Bukan karena pesta Natal. Tetapi karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada. Dia telah hadir di bumi ini. Dia telah mengambil semua kesusahan, kesulitan, dosa-dosa semuanya. Hari ini marilah kita memaknai hari yang besar ini. Hari tentang kematian, penderitaan awalnya. Karena betapa sulitnya orang-orang kalau mendengar berita tentang salib. Maka itu manusia tidak mau mendengar tentang salib. Karena salib itu memang ada kekristenan Injil itu sentralnya itu adalah tentang salib. Tidak ada yang lain diberitakan tentang salib. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus selalu belajar tentang bagaimana salib. Bagaimana penderitaan. Yang kehidupan kita tidak pernah lepas daripada penderitaan. Karena itu memang ajakan Tuhan untuk engkau bersatu dengan Tuhan adalah lewat sebuah penderitaan. Tidak mungkin engkau dapat bersatu pengenalan akan Kristus tanpa engkau melalui sebuah proses, itu penderitaan. Penderitaan itu tidak pernah luput dari setiap kehidupan umat percaya.
Karena itu sudah digariskan dan kita lahir untuk itu. Kristus mati sudah menebus dosa-dosa kita, bahkan tubuh dosa kita telah tersalibkan. Maka itu bersukacita. Wajar kita bersukacita karena dasar kematian dan kebangkitan Kristus yang sudah kita lewati. Bukan karena Natalnya. Maka itu seringkali orang-orang menghindari tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Menghindari tentang salib itu. Karena bicara tentang salib itu adalah identik dengan penderitaan. Ada amin? Padahal lewat penderitaan itu adalah cara Allah untuk membangunkan kita dari kebekuan-kebekuan rohani. Supaya kita dapat mengenal kasih Kristus. Sehingga kasih Kristus dapat dinyatakan kepada kita ketika kita dengan sungguh-sungguh mengikuti Dia. Maka itu firman Tuhan bilang apa? Jikalau engkau mengikuti aku, penyangkalan diri, sangkalah dirimu. Nomor 2-kanlah dunia itu. Utamakanlah, memikirkanlah tentang aku. Dan pikulah salib, baru engkau mengikuti aku. Maka itu Bapak Mama, hari-hari ini saya lihat, saya punya karunia khusus pagi ini melihat bahwa ada persoalan semua yang dialami. Tidak pernah ada bebas. Kemarin saya dengan Ibu Gembala berkunjung jemaat-jemaat. Semuanya hanya berbicara tentang penderitaan. Saya pulang, saya bilang, mau Gembala, lebih bagus hari ini kita bawa setiap kali tentang penderitaan. Supaya orang itu, jemaat itu dapat kuat menghadapi segala persoalan. Jangan dia menghadapi persoalan itu melihat ini masalah yang tiada habis-habisnya. Benar. Bangun pagi, sudah pikirin masalah. Malah duduk di gereja yang mau terima kekuatan berkat Tuhan, sudah lari pikiran kita. Ingat itu masalah. Kalau sudah ingat itu masalah, kita akan identik dengan lihat itu persoalan. Lihat itu kegagalan. Lihat itu ketidakbenaran. Lihat itu kegagalan. Itu sudah pasti. Saya mau bilang kepada Bapak Mama pada pagi ini. Ketika kita langsung tersentuh dengan kegagalan masa-masa lalu yang tidak berhasil, pasti tidak banyak persoalan. Saya percaya engkau lemah dan tidak berdaya. Maka itu Tuhan bilang apa? Saya mau ingatkan bahwa Kristus ada di dalam engkau. Ketika Yesus mati dan bangkit, itulah Dia ada di dalam engkau. Dan engkau yang hidup di dalam daging sekarang adalah hidup oleh karena Kristus. Dan Kristus ada dan bergerak di dalamnya. Ya, itu saya bangga. Jangan kita takut dengan hidup ini. Karena sifat daripada persoalan itu temporer, sementara. Kalau kita melihat ini persoalan tiap hari, berarti kita memandang salib itu secara kebodohan. Coba kita ingat itu pertama Korintus 1 ayat 18 mungkin ayat 18. Pertama Korintus 1 ayat 18. Coba kita buka, bisa minta tolong agak cepat sedikit ya karena kita hemat waktu. Pertama Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib itu memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Maka itu kalau kita hari ke hari, minggu ke minggu, kita memikirkan tentang masalah yang kita hadapi dengan ketakutan, dengan tidak mengerti, dengan rasa cemas, dengan rasa bergerutu, dengan rasa berngomel, dengan rasa tidak terima, seolah-olah ada pemberontakan yang membuat kita pemalas datang beribadah, lemah. Saya percaya kita sedang memandang tentang salib itu sebagai sebuah kebodohan mereka yang akan binasa itu. Maka itu kita harus memandang salib itu secara kreatif. Apa arti kreatif? Kita harus menghidupi kehidupan pemikiran kita yang sesat dan yang bodoh. Kita mendasari bahwa Kristus telah mati. Kristus telah memberikan kemenangan kepada kita. Dan Kristus telah berjanji
Kau tidak akan kalah, kau akan menang, kau sebagai pemenang. Dan lebih daripada pemenang, kita ingat pesan-pesan Allah. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Kalau bicara tentang penderitaan itu, siapa yang tidak? Yang bebas daripada persoalan. Lebih banyak contoh, ya saya ambil yang paling singkat saja. Satu saja. Ada seorang mungkin ada yang jomblo. Aduh, saya ini masalah nih, belum punya pasangan, saya cari-cari belum dapat. Baik perempuan menanti-nanti juga tidak dapat, laki juga menanti-nanti belum dapat ketemu. Aduh, menjadi persoalan. Itu tantangan juga. Tetapi ada juga yang sudah dapat. Tapi sudah menikah, tapi punya persoalan lagi. Pasangannya sangat jahat, keras. Ada yang sudah dapat tapi pasangannya suaminya keras. Ada juga yang sudah punya pasangan tapi baik-baik semua. Tapi ekonominya juga tidak ada pekerjaan. Menderita. Ada juga yang sudah menikah tapi sudah punya pekerjaan. Berhadapan juga dengan mertua yang galak. Rupanya mertua itu adik kandung dari Lucifer. Bisa jadi. Ada yang sudah punya suami, punya istri, punya pekerjaan, punya mertua yang baik, tapi tidak punya anak. Itu jadi persoalan yang berat juga. Itu tanda-tanda salib. Ada mungkin yang sudah punya anak, sudah punya pekerjaan, mertua yang baik, tapi anaknya bandel setengah mati. Apa itu bukan persoalan? Sudah punya anak, sudah punya semua sempurna, tapi anaknya, keluarganya ada yang sakit. Ini tidak habis kita bicara tentang persoalan. Itu berhubungan suatu pasangan. Belum lagi dalam keadaan bisnis, belum lagi dalam keadaan hutang piutang dan lain sebagainya. Kalau kita hitung-hitung, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus mati sudah. Tetapi saya mau bilang kepada kita semua pada saat yang hadir, pandanglah penderitaan itu sebagai suatu tanda salib. Salib itu identik dengan apa? Positif. Jadikan positif di dalam setiap kasus negatif yang sedang kau alami. Jangan jadikan negatif. Siang, pagi, siang, sore, malam, tidak ada waktu tiap hari pikirkan masalah. Mau bangun tidur masalah. Tiap hari pikir masalah. Engkau pandang salib itu sebagai sebuah kebodohan. Bukan sebagai kekuatan. Salib, di belakang salib itu ada kemenangan. Dia menciptakan engkau adalah dia rencanakan supaya kau mendapatkan kemenangan demi kemenangan dan kemuliaan demi pada kemuliaan. Ya lewat penderitaan. Lewat penderitaan kita akan dapatkan itu semua. Bukan lewat gembira yang bukan-bukan. Orang biasa kalau menderita pasti dia akan berusaha dengan tekun. Amin. Jangan menderita. Sudah susah. Malas, diam. Cukup pikir dagu-dagu dengan tongkat jago. Bukan masalah selesai, tapi masalah tambah banyak. Harus kita kerjakan karena Allah turut bekerja di dalamnya. Mendatangkan kebaikan bagi orang yang bekerja. Amin. Usaha tapi Tuhan di dalamnya bekerja sama dengan kita. Saya percaya ini bukan teori. Tetapi saya pastikan ketika kita memandang salib dengan penuh ketakutan. Tidak tahu mau bikin apa. Macam seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tuhan buka jalan bagi engkau. Amin. Tuhan ada di dalam kehidupan engkau. Ketika engkau tidak mampu lagi. Bukan hidup dengan mengeluh. Sakit penyakit itu bukan engkau mengeluh. Di balik daripada sakit penyakit, Tuhan mau tunjukkan supaya engkau lihat, engkau akan bersaksi nanti. Amin. Dapat mengerti? Engkau dapat mengerti dan engkau dapat bersaksi lewat pengalaman hidup yang kau alami. Itu iman. Itu percaya kepada Tuhan. Ada amin? Orang percaya bukan enak-enak. Oh, terlintas dalam pikiran saya percaya Yesus. Ketika ada masalah, rubuh dia. Rubuh. Jatuh dia.
Maka itu kalau dia punya pemahaman, pengenalan Allah yang benar, hanya lewat penderitaan. Karena Kristus bilang di dalam pertama Petrus 1 ayat pertama Petrus 2 ayat 21 bilang apa? Karena aku sudah menderita, maka aku mau supaya kamu harus ikut teladanku, harus menderita secara positif, harus terima. Tidak ada istilah tidak terima. Kita harus siap terima segala penderitaan yang kita hadapi adalah cara Allah untuk membawa engkau. Ingat bahwa percaya kita dapatkan dari Tuhan adalah lewat sebuah pengalaman iman yang Tuhan telah kerjakan, baik susah maupun senang. Jangan hanya susah saja yang kita mengomel. Kenapa ini penderitaan hanya dari untuk saya saja? Kenapa orang lain tidak, Tuhan? Tapi kalau berkat datang kepada Tuhan, kepada kita, baru kita berkata, kenapa berkat ini datang kepada saya, bukan datang kepada orang lain? Apa bisa? Penderitaan yang Tuhan mau izinkan engkau alami, baik susah pekerjaan atau apapun, saya percaya Tuhan mau buat. Tapi saya percaya ujung-ujungnya akan engkau menang. Saya percaya itu yang mendasari kita bersuka cita karena Allah turut bekerja di dalam kita. Amin. Itu yang membuat dasar untuk kita dapat bersuka cita. Karena Tuhan ada dalam pihak saya, siapakah lawanku? Kalau kita mengerti tentang itu. Mama Nelly ada. Dia sakit itu dokter vonis bahwa tidak bisa lagi tunggu meninggal. Tapi kayak berdoa di sini, jemaat Mama Nelly tahu, jemaat semua berdoa. Saat itu apa yang Tuhan jawab? Sekarang hari ini dia sudah sembuh. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dokter mengatakan sudah ronsen, paru-paru sudah putih bersih, putih salju semua. Tidak berdaya. Mama Ira saja dilarang pergi berdoa, jangan dekat-dekat, harus dari jauh. Tidak boleh, ruang isolasi. Kalau Tuhan mau lakukan, karena dia sudah memberikan kemenangan kepada kita. Ini yang harus kita bersuka cita. Amin. Ini yang harus kita bersuka cita. Sekalipun kita sakit hari ini, sebentar lagi akan disembuhkan. Amin. Kita akan mengalami kemenangan. Sebentar lagi kita akan mengalami kemenangan. Kenapa? Kita pandang salib bukan secara kebodohan, tapi secara kekuatan dari Allah. Amin. Mengapa kita bisa pandang kekuatan? Karena apa? Karena ada kesaksian yang keluar. Karena Tuhan pernah lewati semua, kita pernah lewati bukan? Semua sakit penyakit pernah kita lewati, tapi Tuhan pernah sembuhkan. Itu dasar yang pertama. Ingat kasih mula-mula yang Tuhan pernah kerjakan bagi kita. Amin. Jangan lihat saat ini. Lupa kebaikan-kebaikan Tuhan masa-masa yang lalu. Ingat pesan Bapak, hamba Tuhan katakan. Jangan lupa masa-masa lalu. Baru lihat hari ini saya menderita, hari ini saya lemah, saya tidak berdaya. Ingat kasih Allah. Masa lalu itu memberikan kita pengharapan, memberikan kita kenangan dan pengalaman. Masa lalu memberikan kita kenangan dan pengalaman. Masa kini memberikan kita tantangan. Dan masa akan datang memberikan kita harapan. Tantangan hari ini kita mendapat tantangan. Apakah kita mau jadikan salib itu sebagai sebuah kebodohan atau sebuah kekuatan Allah? Amin. Maka itu kita harus jadikan itu sebagai sebuah kesaksian yang nyata, yang hidup, harus bisa bersaksi. Hari-hari ini saya melihat jemaat Tuhan sulit untuk bersaksi. Setiap kali saya ketemu, tidak pernah ada kesaksian yang oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis di kuasanya dihancurkan oleh anak domba, lewat kesaksian anak-anakmu Tuhan. Maka itu ketika kita bersaksi, belum dapat, bersaksi aja. Saya sakit, saya pasti sembuh. Amin. Saya bilang, walaupun saya belum terima kesembuhan,
Tuhan dipermalukan atau tidak? Atau iblis yang dipermalukan? Karena Tuhan bilang, ayo ini anak ini sudah pakai nama Tuhan dan sembuhkan. Sudah saya sembuhkan, sudah sembuh. Tahun ini saya punya anak. Dengan iman. Iman itu segala sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita sudah ucapkan. Dengan iman. Pandang salib dengan iman. Hari ini saya katakan, sikap mendewasakan diri, menatap salib itu yang menentukan arah hidupmu masa depan. Amin. Pandangan engkau mau maju, mau mati atau mau hidup tergantung dari pemikiran otakmu. Karena berbicara tentang penyaliban Kristus, harus setiap anak-anak Tuhan harus bersaksi. Kenapa jemaat Tuhan tidak pernah bersaksi? Jemaat saya dulu gereja GPDI. Setiap minggu ada ruang kesaksian sebelum ibadah. Betul tidak? Tapi sekarang kesaksian sudah hilang. Saya pada waktu tahun 81, saya kuliah. Tiap minggu itu pasti saya dan itu anak muda satu yang agak badan-badan besar pasti maju ke kemah kesaksian. Bersaksi karena saya lihat itu orang-orang kesembuhan, saya pergi doa orang-orang sama-sama dengan ada itu hamba Tuhan, sampai saya pergi pelayanan juga sampai di Lelogama langgar 7 kali dengan motor tua pergi pelayanan. Itu tahun 81. Itu betul-betul tiap minggu harus saya bersaksi. Ada kekuatan yang Tuhan dorong terus. Karena kesaksian itulah yang membuat kita dapat bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan iblis dipatahkan, iblis dikalahkan. Tadi iblis bilang begini, saya pegang kau. Supaya kau jangan minat untuk pergi ibadah. Melemahkan engkau. Iblis bilang. Tapi iblis sudah patah, dia tidak bisa tahan saya. Maka itu akhir-akhir ini kalau jemaat Tuhan sudah tidak bergairah lagi untuk ikut ibadah. Evaluasi segera sebelum Tuhan Yesus Allah memanggil kita. Evaluasi. Apakah saya punya suasana rohani saya tidak seperti yang Tuhan harapkan, kah? Evaluasi. Duduk tenang. Pandang salib kembali secara kreatif. Amin. Kalau tadi saya pandang salib hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, hanya mengeluh, melemahkan. Bukan melemahkan diri, melemahkan orang-orang di sekitarmu. Karena di dalam salib itu ada kekuatan. Ada amin. Salib itu ada kekuatan. Penderitaan itu ada kekuatan. Pintu masuk untuk kita menerima janji-janji Allah yang besar. Haleluya. Pintu masuk itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berbicara tentang Injil adalah berbicara tentang kematian dan kebangkitan. Berbicara tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Amin. Berbeda dengan dunia. Jadi mungkin saya agak cepat barangkali. Berbeda dengan dunia. Dunia mengalahkan musuh. Kerajaan dunia mengalahkan musuh dengan persenjataan. Dengan secara militer. Tetapi kerajaan sorga yang sekarang kita hadir sini karena kerajaan sorga mengalahkan musuh dengan kasih dan menundukkan diri serta pengendalian diri. Amin. Itu salib. Di atas salib itu ada proses penyaliban, itu ada menunjukkan kepada kita tentang kekudusan, tentang kerendahan hati. Ia yang setara dengan Allah, menyamakan dirinya dengan manusia. Dia rela mati di atas kayu salib karena kasih. Amin. Itu kasih. Jikalau kasih kita terapkan di dalam setiap kehidupan, aspek kehidupan kita, maka dia akan memerangi dan akan memenangkan semua ujian-ujian yang ada di muka kolong langit ini. Amin. Saya percaya kemarin itu Bapak Agus khotbah di sini. Masalah apa? Siapa yang tahu masalah apa? Jangan ngomong. Istri saya ngomong. Saya mau kasih hadiah sebenarnya yang ngomong tadi tanpa istri, tapi sudah. Masalah uang. Itu pandangan dunia bilang apa uang? Coba. Uang itu. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, kerajaan Allah bilang uang itu tidak segala-galanya. Tapi kalau dunia bilang apa? Segala-galanya butuh uang, Pak Thomas.
Kalau saya bilang sebagai orang, tak usah buru-buru uang. Cukupkanlah hidupmu dengan apa adanya. Cukuplah, tidak dibawa mati. Tapi orang dunia bilang apa? Tidak sedikit orang yang terasa mati kalau tidak punya uang. Terbalik kan? Cinta memang tidak butuh uang, betul. Tapi betapa indahnya kalau cinta ada uang. Itu lebih indah. Segala urusan di dunia ini bertolak belakang dengan kerajaan Allah. Bertolak belakang dengan kerajaan Allah. Maka itu kita harus betul-betul kasih Allah kepada kita. Kita harus menunjukkan kasih, pengerendahan diri kita, berpuasa, merendahkan diri, mengekang diri kita, supaya kita dapat menerima kemuliaan, kemenangan kepada kemenangan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya mau bilang kepada kita, pada waktu itu ada seorang anak yang narkoba, terikat akan narkoba. Polisi tidak bisa amankan dia, tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Kenapa? Ketika orang tuanya datang, merendahkan diri dengan kasih, melihat diri saya tidak mampu, saya tidak orangnya, saya merendahkan diri, tidak mempertahankan ego otoritas sebagai bapak, merendahkan diri, peluk kakinya anak itu. Anak itu dengan sendiri berbalik dan bertobat karena di kemenangan ada pada kasihnya bapak itu kembali. Jikalau kita tidak dapat mengatasi tentang kesulitan di dalam anak kita, tidak dapat kesulitan memerangi di dalam segala persoalan kita berhubungan dengan kehidupan spiritual, hanya Tuhan minta kasih. 1 Korintus 13 ayat 4-5 sebagai topik kita ini. Kasih mengalahkan segala-galanya. Adapun masalah-masalah apapun yang kita tidak bereskan di dalam pernikahan anak-anak kita, apalagi berhubungan dengan orang sabu, datang ke tidak dapat selesai, tidak ada titik temu, datang pergi cium dengan orang sabu, selesai semua masalah. Orang sabu lebih pintar dari kita. Orang sabu lebih pintar dari kita. Kita tidak ada masalah. Baku nantang, ego, tambah memancing, mengkeruhkan, tambah lagi keadaannya. Maka itu Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, hari ini kita harus melihat apapun yang kita hadapi. Apapun yang kita hadapi, persoalan, hutang piutang, atau sakit penyakit apapun, Tuhan akan melegakan engkau.